Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembacaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembacaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi loh, kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak. Saya biasa. Ayo kita kenali ya, kalau kita biasanya bagaimana? Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita? Kalau sudah ketemu, ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar Pak. Saya males-malesan, ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah Pak, kalau sedang bosan Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh, karena prinsip saya, Pak, itu maju ndak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini, Pak, itu. Nah, ini berarti akarnya ada di sini, ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda Pak, karena dalam pikiran saya kalau memang terjadi pasti akan terjadi, kalau enggak ya enggak Pak. Nah, itu cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh saya itu orangnya Pak, lupa Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata akarnya adalah karena bagi saya Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh cara berpikir ini yang jadi akarnya. Jadi coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana? Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Nah, ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini Pak. Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah sekarang saya harus membiasakan senyum Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung, kembangkan juga.
Nah, ini kalau diceramahkan tadi 5 menit, tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembacaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan ya gaya hidup kita selama ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga salah satu tips untuk melawan kebencian diri. Jadi membenci diri itu nanti harus diganti dengan self-worth. Self-worth itu merasa diri berharga. Yang kedua self-esteem, punya kebanggaan diri. Dan self-confident, punya kepercayaan diri. Ini tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mandiri. Ayo mandiri, memutuskan sendiri, membuat pilihan sendiri. Jadi kita biasakan hidup yang mandiri. Karena dengan menyelesaikan masalah sendiri, memutuskan sendiri, nanti muncul kebanggaan pada diri kita. Ternyata aku bisa juga ya. Ternyata aku mampu juga ya. Dan itu menguatkan diri kita. Nambah rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan enggan untuk menerima tanggung jawab. Ini akan melatih kita bangga dengan diri kita. Ternyata bisa saya jadi ketua ini, ketua itu. Ternyata saya bisa jadi panitia ini, panitia itu, meskipun bagian seksi apalah gitu. Jadi ini namanya siap menerima tanggung jawab. Cobalah, tidak apa-apa, ambil tanggung jawab apa kecil-kecilan. Mungkin bagian marketing apa itu, atau bagian pembantu apa itu. Coba ambil tanggung jawab. Pak, saya untuk ngaji filsafat ini saya bagian noto gelas ya, saya pokoknya tahu. Atau kelihatannya ada yang di depan bagian noto sandal ya, nah itu bisa. Atau saya ini melatih kebanggaan diri. Biar kamu sadar bahwa kamu bisa. Di kamar kos ini, kita kan satu kamar berdua. Saya yang bertanggung jawab menyalakan lampu misalnya. Jadi kalau masuk kamar, saya bagian nyalain lampu, kamu bagian ngepel, nyapu, dan jadi ya sampai naik dhewe golek sing enak. Jadi ini namanya melatih diri. Ini melahirkan rasa bangga, merasa berharga. Saya itu orang, meskipun saya biasa-biasa gini Pak, saya itu cukup bernilai loh Pak. Prestasimu apa? Loh saya itu bertahun-tahun bagian nyalain lampu di kamar itu. Tidak ada yang seistiqomah saya menyalakan lampu misalnya. Loh, itu kan kebanggaan. Jadi siap menerima tanggung jawab dan bangga dengan prestasi. Jadi saya bangga saya bisa ini, saya bangga saya bisa itu. Kemudian suka dengan tantangan baru. Nambah tantangan, kita bisa menaklukkan, kita tambah bangga dengan diri kita. Kemudian bisa tertawa, bisa nangis, mau teriak kalau memang jengkel, dan kalau memang ingin sayang ya bilang sayang. Kalau memang itu spontan saja, tidak usah terlalu. Ini melatih kepekaan diri. Orang itu yang benci dirinya, orang minder itu mau tertawa saja mikir, saya mau ketawa ini lucu banget ini, tapi jangan-jangan temanku tersinggung, atau jangan-jangan tidak situ ketawa. Mau nangis juga begitu. Wah, nanti tidak dianggap jantan saya nangis, tidak jadi nangis. Tidak. Ekspresikan saja. Kalau terharu ya nangis. Nonton sepak bola sambil nangis-nangis. Atau kalau tidak apa-apa, mungkin jagomu kalah. Atau pas apalah gitu main, tidak apa-apa. Tunjukkan ekspresi dirimu. Kalau kegulan ya sedih, kalau menang ya senang, biasa saja, dinikmati saja. Tidak usah terlalu banyak mikir. Spontan saja.
Nah, itu membahagiakanmu. Jadi jiwamu longgar. Mau teriak-teriak saja. Meskipun jangan tengah malam. Sepi-sepi kamu nanti dicari tetanggamu. Ini ketawa-ketawa saja. Ya meskipun jangan lama-lama, jangan sendirian, jangan tengah malam, jangan nanti kamu diangkut ke RSJ sama tetanggamu. Jadi hidup yang nyaman, yang enak, kamu bisa menikmati. Dan yang terakhir, frustasi, stres itu biasa dalam hidup ini. Banyak tujuan yang tidak tercapai, tapi kita siap kok menghadapinya. Ini membuat kita bahagia. Jadi akhirnya kita merasa, oh ya meskipun aku ini orang biasa, tapi aku punya nilai, aku punya harga diri. Aku percaya diri untuk menghadapi hidupku. Baik, saya lanjutkan biar utuh. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa makna filosofi dari kebencian diri ini yang penting kita renungi. Kita awali dari filosofi-filosofi akarnya kebencian diri. Ada satu quote yang bunyinya begini. Jika mencari kesempurnaan adalah cara untuk membuktikan nilai kita, pada akhirnya pencarian itu hanya akan membuktikan ketidaksempurnaan kita. Mungkin dengan kata lain, kalau kita membuktikan diri dengan cara mengejar kesempurnaan, maka ketemunya pasti ketidaksempurnaan, dan ini biasanya membuat kita kecewa. Yang bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri kita. Makanya ada yang bilang akarnya self-hatred itu antara lain cara berpikir yang perfeksionis. Kamu ingin perfect terus, sementara hidup ini tidak perfect, termasuk diri kita juga tidak perfect. Akhirnya kita banyak kecewa, banyak mengeluh tentang diri kita. Kita tidak sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini akar yang paling awal. Biasanya kita kecewa dengan diri kita. Kenapa bisa kecewa? Cara berpikirnya perfeksionis. Sementara manusia yang perfect sama sekali itu tidak ada. Kalau kita perfeksionis, ya hidup kita akhirnya dari stres ke stres. Biasanya fokus kita hanya pada hal yang tidak beres di antara semua yang beres. 99% beres, tapi 1% tidak beres, ya satu ini yang jadi perhatian kita. Akar yang pertama itu. Akar yang kedua, kenapa orang bisa membenci dirinya sendiri? Ini saya ambil quote juga, yang bunyinya begini. Pesan-pesan yang diterima anak-anak kita dari gurunya, pelatihnya, dan meskipun dengan niat terbaik dari kita, dapat mendorong mereka ke arah kesombongan atau keputusasaan, ke arah pembenaran diri atau kebencian diri. Nah, ini yang kedua, ini akarnya bisa dari lingkungan. Mungkin teori-teori, konsep-konsep, nasihat-nasihat yang masuk ke kepala kita dari lingkungan sekeliling kita. Yang membuat kita terus benci dengan diri kita. Ya misalnya tadi kita jadi, wah saya itu ternyata bukan anak soleh ya. Wah ternyata saya itu bukan anak yang pinter ini, pinter itu ya, tidak seperti teman-teman ya. Itu sejak kecil terus muncul kebencian pada dirinya. Sampai di level dia putus asa dengan dirinya. Akhirnya terus banyak anak-anak yang nakal,
Banyak anak-anak yang untuk menarik perhatian yang lain, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejak awal dia dibuat putus asa dengan dirinya oleh lingkungannya. Jadi mungkin dicap ini, dicap itu, dimarahi begini, dimarahi begitu. Ya akhirnya dia, ternyata aku ini tidak berharga, ternyata aku ini tidak penting, ternyata aku ini tidak bernilai. Sudahlah, wong aku tidak penting, tidak bernilai saja, rusak juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua dari lingkungan, akarnya. Saya tidak tahu teman-teman yang muda-muda yang malam hari ini hadir, semoga tidak ada yang hasil cetakan lingkungan yang semacam itu. Kalau ada, ayo latihan kita bersihkan sendiri. Setiap manusia berharga. Setiap manusia bernilai, termasuk diri kalian. Tidak ada orang yang tidak bernilai. Semuanya disayangi oleh Allah. Semuanya layak dan berhak untuk dicintai. Seperti apapun situasi dan kondisimu. Akar kedua. Akar ketiga. All hatred of others is a reflection of self-hatred. Kebencian kita pada yang lain itu adalah pantulan dari kebencian kita pada diri sendiri. Sebaliknya juga begitu, semua cinta kita pada yang lain itu pantulan dari cinta kita pada diri kita sendiri. Jadi akarnya apa? Timbal balik dari kebencian kita pada yang lain. Kalau kita benci orang lain, sebenarnya sebelumnya kita sudah benci diri kita sendiri. Ini ciri yang ketiga, ini akarnya memang jiwa kita, jiwa yang membenci. Mungkin karena kecewa dengan diri kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang keempat, tidak memaafkan diri sendiri sering menjadi akar dari kebencian diri yang ekstrim dan menjadi penghambat yang intens. Hampir tidak mungkin untuk benar-benar memulai kembali ketika kita merasa tidak dapat memaafkan. Jadi ayo kita bisalah memaafkan diri. Ya memang kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang pilihan kita meleset. Tapi kan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya maafkanlah. Mungkin kalian kalau ingat salah-salah yang dulu, rasa malu yang dulu, mungkin pernah nyontek ketahuan, mungkin pernah, pokoknya yang menyakitkan di masa lalu, maafkanlah. Terimalah fakta itu, akuilah, maafkanlah, ya tentu saja kalau memungkinkan perbaikilah. Banyak orang yang lari dari dirinya karena momen-momen yang menyakitkan tadi. Termasuk sangat benci dirinya karena momen-momen tertentu. Nah, maafkanlah. Wong kita untuk orang lain saja direkomendasikan untuk dimaafkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiap hari kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Dasar aku ini males, dasar aku ini bodoh, bodoh banget aku itu. Kemudian aku ini, sering kita memarahi diri kita sendiri, tidak memaafkan. Allah aja maha pengampun. Untuk sesama kita diminta memaafkan, tapi kita kejam sekali pada diri kita sendiri. Nah, akarnya ternyata kita tidak mau memaafkan diri. Terus, setelah akar kita ketemu rasanya. Rasa yang pertama adalah rasa negatif. Ada quotes yang pertama itu, kalau hati dibalut kebencian, kupu-kupu yang cantik tampak seperti gagak.
yang manis. Serigala yang seperti ulat pun tampak menjadi naga. Jadi kupu-kupu tampak seperti burung gagak. Ular tampak seperti naga. Itu kalau mata kita adalah mata kebencian. Melihat segala sesuatu jeleknya saja. Hari ini kan banyak tradisi kebencian yang hidup di sekitar kita. Lihat apa-apa, jeleknya saja. Kalau sudah mengidolakan seseorang, seolah-olah orang ini kaya malaikat ra iso salah. Kalau sudah membenci orang, seolah-olah orang ini iblis yang tidak mungkin benar. Nah, ini cara berpikir kita hari ini. Dan kalau kita berpikir seperti ini, apalagi terhadap diri kita, iblisnya tadi berubah jadi diri kita. Ndak ono bener iblis. Apalah saya itu, Pak? Ndak ada gunanya saya itu, Pak. Untuk apa sih, Pak, saya hidup ini itu? Rasanya seperti ini. Kalau kita benci pada diri kita. Maka ada quote yang kedua, kesalahan banyak orang hari ini adalah merasa malu tentang diri mereka, terus bohong dan berusaha menjadi orang lain. Ndak ngaku dirinya. Karena dia tidak menerima dirinya, dia tidak mengakui dirinya. Siapa aku yang seperti ini? Ndak, ini bukan saya kok, Pak. Saya ndak begini kok, Pak. Aslinya ndak tahu, sekarang kok begini. Saya dulu itu rajin loh, Pak. Kan sering mahasiswa itu kalau absenmu kok banyak semester ini. Aslinya saya itu rajin kok, Pak. Lu berarti sekarang kamu ndak asli lagi ya? Kamu sudah KW berapa sekarang? Orang sering tidak menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya. Akhirnya dia melarikan diri dari dirinya dengan cara apa? Berusaha menjadi orang lain. Nah, saya itu malu, Pak. Saya itu wajah saya agak keras gini, tapi saya sukanya kok musik-musik yang misalnya tradisional, musik itu loh, Pak. Terus dia merasa malu karena circle-nya musiknya beda. Akhirnya dia mengubah dirinya. Ikut selera musiknya temannya. Gayanya kayak menikmati, tapi tersiksa dia. Kenapa? Dia berusaha jadi orang lain. Biasanya nonton film kartun kok, wah ini sudah mahasiswa, tidak boleh katanya nonton kartun itu kan anak-anak. Kamu berusaha untuk tidak jadi anak-anak lagi, dan kamu nonton film apa lah gitu yang dan kamu tersiksa gara-gara itu. Yang terbayang di kepalamu kan tetap suka kartun. Mungkin ini kok disuruh nonton film superhero kayak gini, saya itu bayangan saya film itu ya Doraemon apa itu misalnya. Bukan engkau yang dulu, karena ya itu tadi kamu tidak mengakui dirimu. Nah, itu kata dia, itu yang dirasakan oleh orang yang membenci dirinya, malu terus berusaha mengubah diri. Sehingga kata Seri Huber itu yang terakhir, kalau ada orang memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri kita. Kita memperlakukan diri kita itu kan kejam sekali. Kita paksa ikut prinsip kita. Kita suruh ini, kita suruh itu, kita marahi, kita bikin susah. Kan tiap hari begitu kita pada diri kita. Kalau ada orang melakukan hal yang sama pada diri kita, sejak awal mesti kita menjauh dari mereka. Jadi ini yang bagian rasa. Itulah yang kita rasakan kalau kita benci diri kita. Baik, lanjut. Nah, ada 2 quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain.
tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita, tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter, aku itu. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu.